Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ulika wal khatim lima sabaqana siril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, ada video terbaru dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah Pak Taufik Assekaf, yang mana kalau kita teliti dan kita kaji, ini merupakan playing fiktif yang dilakukan oleh Ketua Umum Robitoh Alawiyah tersebut dalam perihal polemik nasab. Ya, bisa saya sampaikan bahwa poin ucapan lengkap Pak Taufik Assekaf dalam video tersebut adalah kurang lebih ini sekarang sudah mulai hilang. Didatangi secara ilmiah kabur, didatangi secara fisik kabur, didatangi secara debat kabur, ngajak tukaran kabur, semua al-kaburi. Dan pernyataan dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah Pak Taufik Assekaf bisa para sahabat semuanya lihat di channel Nisfi Rofik, ya, video short yang sudah saya tampilkan linknya di deskripsi video nanti. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, oleh karenanya pada kesempatan kali ini akan saya tanggapi pernyataan dari Ketua Umum Robitoh Alawiyah Pak Taufik Assekaf tersebut yang mengandung playing fiktif. Ada beberapa catatan ya saya. Yang pertama, tanggapan saya yang pertama, jelas apa yang diomongkan oleh Ketua Umum Robitoh Alawiyah tersebut ini termasuk playing fiktif atau memutarbalikkan fakta yang sebenarnya. Untuk membungkam omongan Pak Taufik Assekaf, tentu saya memiliki beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan kepada Pak Taufik Assekaf. Pertanyaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pernahkah pihak Robitoh Alawiyah mengutus perwakilannya untuk debat secara ilmiah dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tentu jawabannya belum pernah sama sekali, dan realitanya begitu. Padahal yang diinginkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman adalah siapapun yang mengajak debat dengan beliau harus ada rekomendasi atau persetujuan atas nama perwakilan pihak Robitoh Alawiyah. Sehingga kalau tidak ada rekomendasinya, maka ya wajar saja kalau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak hadir atau tidak berkenan hadir dalam debat tersebut sebagaimana debat kemarin di Banten. Wajar karena tidak ada rekomendasi atas perwakilan dari pihak Robitoh Alawiyah. Dan alasan ketidakhadiran beliau ini kalau ditanya ya sekali lagi, simpel saja. Karena objek diskusi nasab yang dikehendaki beliau adalah pihak Robitoh Alawiyah. Kenapa objeknya itu pihak Robitoh Alawiyah? Karena pihak Robitoh Alawiyah yang dinakodai oleh Pak Taufik Assekaf sekarang ini yang bertanggung jawab penuh atas catatan-catatan silsilah nasab para habaib atau klan Ba'alwi yang dinyatakan terputus atau tertolak
oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang dituangkan di dalam tesis beliau. Itu pertanyaan yang pertama Pak Taufik Assegaf. Pertanyaan yang kedua untuk Pak Taufik Assegaf, sudahkah pihak Robitoh Alawiyah yang dinakodai oleh Pak Taufik Assegaf ini menjawab 12 pertanyaan yang sudah dilayangkan atau sudah disodorkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani beberapa bulan yang lalu? Tentu jawabannya adalah belum. Padahal ya, 12 pertanyaan itu sudah dikirim oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani langsung hampir 1 tahun lamanya. Mulai bulan November kemarin itu loh, 2023 sampai sekarang, sampai detik ini belum ada jawaban yang disertai data-data yang dijawab oleh pihak Robitoh Alawiyah. Dari sini saja jelas ya, bisa mengindikasikan bahwa apa yang diomongkan oleh Ketua Umum Robitoh Alawiyah Pak Taufik Assegaf dalam video shot yang ditampilkan oleh channel yang saya tampilkan tadi itu terkategori playing fiktif atau memutarbalikkan fakta sebenarnya. Ya. Oleh karena itu, para sahabat semuanya, untuk mengingat kembali 12 pertanyaan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang telah dilayangkan, yang telah dikirimkan oleh beliau Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani bulan November 2023 yang lalu, akan saya tampilkan ya, akan saya bacakan sekali lagi ke-12 pertanyaan itu biar para sahabat semuanya tahu. Yang pertama, mengapa Ibnu Samroh yang wafat tahun 586 Hijriah dalam kitabnya Tabaqat Fuqaha Al-Yaman tidak menyebut 8 nama keluarga Ba'alwi yang masa hidupnya sebelum Ibnu Samroh meninggal atau semasa dengan hidup Ibnu Samroh? Pertanyaan yang kedua yang dilayangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke RA, apakah Ali ayah Faqih Muqaddam adalah sosok historis yang ada di Tarim pada tahun 575 Hijriah? Yang ketiga, mengapa kakek Faqih Muqaddam yang bernama Ali Khalid Qasam wafat tahun 529 Hijriah, ulama besar menurut Ba'alwi, tetapi tidak disebut oleh Ibnu Samroh? Pertanyaan yang keempat, mengapa ayahnya Ali Khalid Qasam yang bernama Alwi II tidak dicatat? Yang kelima, mengapa ayahnya Alwi II yang bernama Muhammad tidak dicatat? Yang keenam, mengapa ayahnya Muhammad yang bernama Alwi I tidak dicatat? Yang ketujuh, mengapa ayahnya Alwi I yang bernama Ubaidillah tidak dicatat? Pertanyaan yang kedelapan, mengapa Muhammad Sohib Mirbat Ba'alawi yang wafat tahun 550 Hijriah tidak disebut, tapi Muhammad bin Ali Kholai yang wafat tahun 577 Hijriah disebut oleh Ibnu Samroh? Pertanyaan yang kesembilan, mengapa Muhammad bin Ali Al-Kholai namanya disebut Ibnu Samroh tetapi gurunya Muhammad Sohib Mirbat Ba'alwi dilupakan? Yang ke-10, betulkah Muhammad Sohib Mirbat adalah guru dari Al-Kholai? Yang 11,
betulkah Muhammad Sohib Mirbat membawa madhab Syafi'i di Mirbat? Kemudian pertanyaan yang ke-12 yang dilayangkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ke pihak Rabithah Alawiyah, apakah ada nama Muhammad Sohib Mirbat disebut di dalam kitab sejarah yang muktabar sebelum abad ke-9 yang dikarang bukan Bahlawi? Itu. Jadi ke-12 pertanyaan itu sampai detik ini belum ada tanggapan satu kata pun dari pihak Rabithah Alawiyah. Dari sini sebenarnya yang pantas diberi gelar Al-Kaburi itu pihak Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani apa Pak Taufik Assegaf secara akal yang sempurna, secara akal yang waras, jelas yang pantas diberi gelar Al-Kaburi adalah pihak Ketua Umum Rabithah Alawiyah yang dalam hal ini dinakodai oleh Pak Taufik Assegaf. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, sudahkah pihak Rabithah Alawiyah ini membuat antitesis untuk menandingi tesisnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani? Tentu sekali jawabannya adalah belum. Walaupun ada oknum Habib yang membuatnya, tapi itu bukan rekomendasi dari Rabithah. Maka saya mengatakan tentu sekali lagi jawabannya belum. Alih-alih membuat antitesis berkomentar satu kata pun, pihak Rabithah Alawiyah tidak. Mereka diam 10.000, 1 juta kata. Diam mereka. Ini mengindikasikan bahwa mereka memang tidak bisa menyangkal. Atau bisa juga mengindikasikan bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di dalam tesisnya bahwa klan Ba'alwi silsilahnya para habaib terputus dan tertolak benar. Mereka benar, mereka tahu itu benar sehingga mereka diam 1 juta kata. Diam. Ya. Dengan demikian sekali lagi yang pantas diberi gelar Al-Kaburi adalah bukan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, tapi Ketua Umum Rabithah Alawiyah Taufik Assegaf. Kemudian tanggapan yang kedua, ya, perlu diketahui bahwa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu meneliti dan mengkaji silsilah nasabnya habaib klan Ba'alwi bukan karena kebencian, sehingga Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tidak ngajak tukaran sebagaimana yang dikatakan oleh Ketua Umum Rabithah Alawiyah di video tadi. Ya, tidak sama sekali beliau tidak. Akan tetapi kesemangatan beliau atau motivasi beliau ini untuk mengkaji, meneliti nasab silsilah para habaib itu karena disemangati oleh ajaran Islam dengan berlandaskan surat Al-Ahzab ayat 5 sebagaimana yang beliau sampaikan di podcastnya bersama Bang Haji Roma Irama di channel Bisikan Roma, ya, surat Al-Ahzab ayat 5, ud'uhum li abaihim huwa aqsatu 'indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laisa 'alaikum junahun fima akhta'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan juga hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi manin tasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lam fal jannatu alaihi haramun.
Barang siapa saja yang menasabkan dirinya kepada orang yang bukan bapaknya, sedangkan dia tahu bahwa dia itu bukan bapaknya, kok dinasabkan kepada dia, maka jannah, maka surga baginya itu haram. Ya, jelas apa yang dikatakan oleh Ketua Umum Rabithah Alawiyah ini playing fiktif, memutarbalikkan fakta. Bahkan kalau kita kemarin ya menyimak podcastnya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani di channel Bisikan Roma bersama Haji Roma Irama, ada sebuah closing beliau di akhir-akhir podcast beliau, Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini mengatakan yang kurang lebih Indonesia kita punya Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita hidup di Indonesia harus saling berdampingan tanpa pandang ras, budaya, agama maupun suku, semuanya sama hidup di Indonesia. Lu jelas ini. Jadi Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani ini membuat tesis bukan karena kebencian, apalagi untuk ngajak tukaran sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Taufik Asegaf. Ya. Kemudian yang terakhir tanggapan saya yang ketiga, bahwa Pak Taufik Asegaf mengatakan polemik nasab ini mulai hilang. Tidak. Polemik nasab ini hampir berjalan 2 tahun. Dan semakin hari semakin ramai, semakin yang percaya dengan kajian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Banyak, ya banyak. Buktinya salah satunya banyak yang bergabung di daerah-daerah wilayah-wilayah, bergabung di PWI, Laskar Sabilillah, Perjuangan Wali Songo Indonesia, Laskar Sabilillah, di Tangerang, di Bangkalan, di Tuban, di Gresik, di Sulu Raya, kemarin di Banyumas, dan yang terakhir di Tangerang. Ini menunjukkan bahwa semakin melejit gitu loh, semakin melejit, dan semakin banyak yang sadar. Dan yang terakhir, Mahesa. Itu bagaimana kita tahu Mahesa itu mati-matian bela habaib, tapi Mahesa akhirnya dengan melihat realitas yang ada, Mahesa ini jadi sadar dan meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani adalah benar, bahwa keturunan bahwa para habaib klan Ba'alwi ini bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Para sahabat semuanya yang yang saya cintai, demikian tanggapan saya atas teman Ketua Umum Rabithah Alawiyah Pak Taufik Asegaf. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menerima kebenaran, bukan membuat pembenaran. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.